Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini kita ada dua sesi supaya ngejar sama kayak kelas 6B ya. Jadi mata kuliah pertama kita akan membahas tentang finance management. Yang kedua tentang HR atau human resources. Jadi di dalam hotel industri nanti setelah kemarin departemen operation, sekarang masuk ke back office ya, yaitu departemen keuangan dan HR. Kita lanjut. Yang lain pada kemana? Belum pada join ya? Bisa baca? Masih join Pak, teman-teman lainnya Pak. Connecting Pak, masih mereka. Oke, Iza bisa baca yang ini, tampilan pertama. Baik Pak. Revenue. Revenue dollar are the result of units sold to customer. Units might consist of individual menu items, lunch, dinner, drink, or any other item product by your operation. Oke, ya, jadi kemarin kita sudah bahas tentang front office, ada room penjualan room revenue. Nah, sekarang kita ceritanya di dalam laporan keuangan selain room nanti ada F&B revenue ya. Nah, di F&B revenue ini kita menghitung berapa sih penjualan dari menu-menu yang kita jual di di hotel atau di restoran nih. Bentar, ini kenapa? Dikasih tahu linknya kali itu Jah atau siapa? Putri. Udah dikirim Pak linknya di grup. Oke, good. Masih pada belum bisa masuk kali. Saya matiin dulu ini. Nah, ini dikasih tahu si Indah deh itu. Oh, mereka nggak bisa pada masuk, yang ini bisa masuk. Mana? Jadi keganggu tuh. Tampilan di situ yang mana? Masih yang revenue itu ya? Ya Pak, masih yang tentang revenue. Ini pindah nggak? Pindah Pak, sudah ke expense. Sekarang dibaca. Yang apa satu lagi? Tadi lupa namanya. Expense, there are four major food service expense categories that you must learn to control. 1. Food cost. 2. Beverage cost. 3. Labor cost. 4. Other expense. Oke, jadi sambil saya ini tolong sapa Iza atau Putri di kasih linknya supaya mereka bisa masuk ya. Jadi expense itu di dalam F&B itu ada 4 ya. Yang pertama kita bicara tentang food cost dan beverage cost. Yang keduanya tentang labor. Labor itu adalah biaya gaji ya. Jadi selama nanti kita bekerja itu kan dibayar tuh gajinya. Kalau di F&B itu mulai dari F&B manager, chef dan sebagainya gitu ya. Nah, yang terakhir adalah biaya-biaya di luar dari food cost, beverage cost dan labor cost kayak biaya untuk biaya supply dan sebagainya gitu ya. Nah, ini pada masuk nih gini. Oke, lanjut. Saya minta siapa yang baca ya. Minta Adel bisa baca deh. Adelia. Baik, Pak Dino. Food costs are the costs associated with actually producing the menu items sold to guests. They include the expense of meats, dairy, fruit, vegetable, and other categories of food item produced.
by the food service operation. When calculating their food cost, some managers include the cost of minor paper and plastic items, such as the paper wraps used to wrap sandwich. In most cases, food costs will make up the large of or second large expense category you must learn to manage. Oke ya, jadi nanti kamu belajar di F&B, kalau di hotel atau di restoran, kamu jadi F&B manager atau jadi chef. Jadi cost itu adalah biaya untuk bikin kayak ini, hamburger ini. Untuk bikin hamburger ini kan kita perlu burger bun-nya ya, rotinya ini ya. Ada cheese, ada meat, ada vegetable, dan yang lain-lain. Nah, ini namanya cost nih. Jadi biaya yang langsung timbul waktu kita membuat suatu menu atau produk gitu ya. Nah, nanti sama dengan beverage cost juga untuk bikin minuman alkoholik, itemnya apa aja, yaitu terdiri dari A, B, C, D, itu adalah cost-nya gitu ya. Nah, nanti kalau tadi kan ada bilang plastik wrapping ya, mungkin ini diplastikin atau burger dikasih, kalau makannya take away ya, dikasih apa namanya, bungkusnya dan sebagainya. Itu masuk ke food cost juga, karena untuk menjual ini kan dibutuhkan wrappingnya, baik plastik atau kertas dan sebagainya gitu ya. Nah, yang terakhir adalah, bukan terakhir. Yang selanjutnya adalah labor cost. Agatha bisa baca. Baik, Pak. Labor cost include the cost of all non-management as well as management employees needed to run a business. This expense category also includes the amount of any taxes you are required to pay when you have employees on your payroll, as well as the cost of benefits they may receive. In many food service operations, labor costs are an operator's highest cost, or they are second only to food and beverage costs in the total number of dollars spent. Oke. Bentar ya. Jadi biaya apa namanya tuh biaya gaji ya. Jadi nanti gaji di F&B departemen atau kamu bikin restoran ada biaya gaji dari restoran itu biasa terdiri dari F&B manager atau F&B director, ada executive chef-nya, ada sous chef, demi chef, komi, pokoknya semua pegawai yang ada di F&B atau di kitchen masuk ke labor ya. Termasuk di sini juga biaya kalau di hotel kan karyawan dapat makan ya, dapat meals. Nah, mealsnya itu masuk biayanya ke sini, terus dapat asuransi kesehatan, misalnya BPJS, masuk juga ke labor cost gitu ya. Termasuk kalau ada tunjangan, misalnya tunjangan jabatan, tunjangan transport, dan sebagainya. Jadi semua tunjangan yang nempel di pegawai masuknya ke biaya labor atau payroll ya nantinya. Nah, selanjutnya kita kalau di F&B nanti kita menghitung yang namanya food cost ya. Jadi tadi kan untuk bikin burger itu misalnya cost-nya pakai dolar ya, 3,6 dolar. Terus burger ini misalnya di McDonald lah gitu ya, dijual di McDonald-nya Singapura lah gitu ya, dijualnya 12 dolar. Jadi ngitung food cost-nya adalah cost of food tadi, yang ini, plus plastik, plus apa segala macam, totalnya 3,6, dibagi dengan harga jualnya, misalnya jualnya 12 dolar. Jadi cost-nya adalah 0,3 ya, jadi 3,6 dibagi 12 dikali 100%, jadi 30% food cost-nya. Food cost-nya 30% bagus atau enggak? Ada yang tahu enggak? Menurut kamu bagus atau enggak? Bagus, Pak. Kenapa? Karena dia nggak lebih dari 50% atau 40%, Pak. Oh, gitu. Jadi food cost kalau zaman dulu ya, sebelum pandemi itu yang bagus di sekitar 30 gitu ya. Tapi sekarang kadang-kadang kita akan berbicara dengan realita ya. Misalnya kamu bikin restoran di mana tuh? Kalau di Palembang tuh tempat makan tuh apa? Kambang Iwa itu ya, Pak. Bikin kafe lah di situ ya. Terus daya beli di Palembang misalnya rata-rata orang makan berapa sih? Anak-anak muda nongkrong makannya berapa? 100, 150, 200 berapa? Di kafe rata-rata makannya berapaan? Kalau kamu makan di sana berapa kira-kira harganya? Yang wajar menurut kamu berapa?
berapa rupiah kira-kira? 25.000 sampai 30.000, Pak. Oke, kalau 25 sampai 30 berarti kamu itu kan harga jual ya, berarti kamu minimal food cost-nya kan kalau tadi kata siapa tadi siapa yang jawab 30 itu Batara ya siapa tadi? Kan dibilangnya ada 30% bagus gitu ya. Tapi kalau 30% ternyata nggak nutup nih food cost-nya 50 gitu loh. Apa yang akan kamu lakukan? Kira-kira mau concern di food cost atau concern di selling rate yang wajar? Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan kalau kamu punya restoran? Iya. Jadi saya prinsipnya gini ya, kita memang concern sama cost nggak boleh lebih dari 30. Tapi kalau 30 akhirnya tadi daya belinya di Palembang 25 katanya. Dengan cost-nya 30 ternyata kita jualannya harus jadi jual 50.000 gitu kan. Nah berarti kan belum tentu laku kan karena daya belinya bisa 25. Nah disitulah kita kemampuan kita sebagai seorang F&B manager. Kadang-kadang kita harus berkorban gitu, food cost-nya tinggi, tapi kita bisa jualannya rame gitu ya, daripada food cost-nya rendah, tapi nggak ada yang beli karena harganya menjadi mahal gitu ya. Ini concern bagi kita di F&B ya, jadi di F&B itu biaya tertinggi itu adalah ini food cost dan beverage cost plus labor juga ya. Gitu. Jadi kamu kalau nanti belajar di F&B lebih detail, kalau ditanya apa sih biaya yang paling besar di F&B adalah food cost, beverage cost dan labor ya. Nah, ini cara ngitungnya tadi yang saya bilang gitu ya. Jadi misalnya revenue-nya F&B sebulan gitu ya. Sebulan F&B revenue-nya misal 500 juta gitu ya. Dikurangin food cost-nya misalnya 100 juta, labor cost 200 juta dan sebagainya. Nah, nanti selain revenue dikurangin semua dapatlah profit. Profit di F&B biasanya berapa persen, ada yang tahu nggak? Keuntungan kalau kamu bikin restoran di F&B berapa persen sih kira-kira? Ada yang tahu? Yang tahu nggak? Mbak Tara tahu berapa? Ada yang tahu nggak? Nah, biasanya F&B di hotel itu GOP-nya atau profit-nya itu kalau dia punya banket, ada wedding yang bagus, itu ya di sana yang wedding yang bagus apa sih? Area Duta kali ya, karena ballroom-nya besar. Itu dia bisa profit F&B-nya bisa 50%. Tapi kalau hotel kamu hanya punya meeting room kecil-kecil, terus restorannya juga coffee shop-nya nggak rame-rame banget, biasanya profit di bawah 30 tuh ya. Jadi nanti kamu kalau kerja di hotel, ngelihat dari hotel GOP F&B-nya cuma 30, ya berarti mungkin nggak punya ballroom. Terus yang kedua, nggak ada coffee shop-nya kecil, meeting room-nya juga kecil ya. Ini menyebabkan kita nggak bisa jualan lebih banyak. Kalau ada ballroom kan kita bisa jualan wedding, jualan exhibition, pameran dan sebagainya ya. Nah ini semuanya ingetin ya, setiap menghitung percentage di hotel atau di mana di F&B itu bawahnya revenue ya. Jadi kalau food cost dibagi revenue food ya. Beverage cost dibagi revenue-nya beverage dan sebagainya ya. Ini rumusnya yang kamu hafalin, pokoknya di bawahnya pembaginya adalah revenue-nya itu sendiri ya. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Jadi kalau kamu lihat di sini kan, lihat nih sini bahwa semuanya dibagi dengan revenue ya, dibagi revenue. Untuk ngitung apa nih, labor cost berarti biaya labor dibagi revenue, dapatnya 40%, 43%. 43% bagus atau enggak kalau labornya segede gini? Ada yang tahu? Misalnya kamu restorannya labor cost-nya 43%, bagus nggak? Bagus, Pak. Bagus. Ada lagi yang lain, pendapat lain? Ini kegedean ya, berarti 43. Nah, idealnya sih di 20, tapi ya kadang kembali juga kondisi sekarang pandemi bisa jadi 40 juga ya. Sama semuanya pembaginya adalah revenue ya, kamu ingetin ya. Jadi ada expense berapa persentasenya, ada expense dibagi revenue. Total expense berapa rasionya, total expense dibagi revenue ya. Sehingga nanti kalau kamu lihat ini restoran ya. Coba kamu lihat di sini yang cost-nya atau expense-nya paling gede dari mana coba? Coba lihat. Dari gambar ini yang paling besar apa cost-nya?
Apa yang paling besar? Labor cost, Pak. Labor. Labor ya. Jadi untuk restoran ini ternyata jadi revenue segini tuh kemakan buat biaya gajinya segini tuh. Buat F&B-nya segini. Nah, jadi kamu nanti kalau jadi F&B manager, gimana cara ngecilin ini? Labor cost-nya, F&B cost-nya, supaya profitnya besar. Ini profitnya kan cuma 12,5%. Jadi kan kita bahas kalau yang bagus profit di 30 ya, kalau untuk F&B. Berarti ini profitnya kecil banget nih. Gimana cara naikin ini? Ya kamu harus kontrol F&B cost-nya, labor cost-nya. Cara ngontrol labor cost-nya gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Mengontrol biaya gaji caranya gimana? Supaya biaya gajinya nggak gede. Tahu nggak? Sesuai jam kerjanya, Pak. Jam kerja, terus apa lagi? Jadi untuk kontrol biaya gaji benar tadi jam kerjanya diperhatiin, absensinya, terus izinnya, cakitnya, segala macam. Terus karyawannya juga kita lihat kalau mengerjakan sesuatu bisa 1 orang, kenapa harus pakai 3 orang gitu ya. Nah, kamu nanti harus bisa menganalisa ini kalau kamu jadi F&B manager, mungkin jadi GM dan sebagainya ya. Oke, ini dari sisi tadi tentang F&B cost ya. Kita masuk ke budget sekarang. Apa yang dimaksud dengan budget? Ada yang tahu nggak apa budget itu? Budget apa ya? Ada yang tahu? Budget bahasa Indonesianya apa ya? Biaya, Pak. Budget apa ya? Budget artinya apa? Anggaran, Pak. Anggaran. Oke, siapa yang jawab tuh? Putri ya? Iya, Pak. Saya minta Rizka baca. Baik, Pak. The operating budget is business plan that has been converted into monetary terms. Such a plan can be the forecast revenue and related expense for the next month. The budget could also be in non-monetary terms, such as the number of housekeeping staff needed next week. A business that does not have a budget or a plan will make a decision that don't contribute to the profitability of the business because manager lack a clear idea of the goals of the business. Forecasting or see chapter in 13 and budgeting system are expected to reflect realistic expectation. Ya, thank you. Jadi nanti kamu di hotel bekerja, kamu jadi departemen head, kamu harus bisa bikin namanya budget ya. Budget itu kamu tadi seperti sampaikan, budget itu anggaran. Gimana cara kita buat, kira-kira tahun 2023 kita akan, kalau rooms, okupansinya berapa, harga jualnya berapa, tahun depan ya ceritanya. Nah itu datanya kamu harus bikin. Nah, data itu bisa kamu cari, datanya kalau hotel sudah berjalan, kamu lihat dari data saat ini. Misalnya, kamu bikin budget tahun 2003, datanya dari 2022. Misalnya 2022, tingkat huniannya misalnya 60%. Terus kamu mengasumsikan dengan tingkat kondisi ekonomi tahun depan, pandeminya mungkin sudah selesai, kamu mungkin naikin dari 60 ke 65 gitu ya. Nah, 65 itu nanti dasarnya apa? Nanti dibahas di budget ya. Jadi misalnya 65, terus harga jualnya naik dari 500 ke 5,5. Nah, itu adalah kita membuat anggaran. Nah, membuat anggaran juga kita di sini nggak boleh asal bikin ya. Harus ada dasarnya gitu. Dasarnya tadi dari data yang ada tahun ini, ditambah kemungkinan inflasi tahun depan seperti apa, atau mungkin di Palembang ada industri apa, misalnya di sana Palembang ada Pertamina kan ya. Pertamina mungkin ada kilang baru, misalnya kilang minyak baru. Nah, diharapkan nanti kan makan banyak tamu ya, dari mulai teknisinya, orang salesnya dan sebagainya. Nah, disinilah kita membuat budget itu ada base-nya, ada asumsinya gitu ya. Jadi nggak sembarangan angkanya dari langit kamu masukin, harus ada hitung-hitungannya gitu ya. Oke, selanjutnya siapa nih? Yang belum Batara bisa baca?
Batara. Atau Indah deh. Dah. The budget helps to provide organized estimate of future unit sales, sales revenues, expenses, incomes, staffing recruitment or equipment needs broken down by operating period and department. To provide management with both short-term and long-term goals, this can be used to plan all future activities. To provide information for control so that the actual result can be evaluation again the budget plan, and in case of different cans, adjustments are made to correct the situation. Oke, jadi budget itu kita membantu kita untuk nanti mengukur kira-kira tahun depan jualannya seperti apa. Nanti di tahun depannya untuk ngontrol supaya kita bisa achieve budget ya. Kita kira-kira tahun depan dengan okupansi naik perlu tambahan karyawan nggak di front office, perlu tambahan karyawan nggak di bellboy dan sebagainya ya. Ini adalah angka yang harus kita prepare, terus kita nanti presentasiin. Misal kamu jadi FOM, kamu presentasiin ke GM. Ini budget tahun depan seperti ini untuk FO gitu loh. Tapi dasarnya harus ada, misal tahun depan asumsi naik okupansinya, bisnis akan menjadi ramai karena ada tadi kan Pertamina atau mungkin ada tambahan baru misalnya ada Trans Studio gitu buka di Palembang. Diharapkan ada leisure atau market orang libur dari sekitaran kabupaten Sumatera Selatan ke kota Palembang sehingga diharapkan ada tambahan okupansi. Nah, itu semua basic informasi itu harus kamu masukkan ke dalam pembuatan budget ya. Oke, lanjut ke tadi udah yang belum siapa ya. Doni. Ada Doni? Ada, Pak. Types of budget. 1. Operation budget. An operation budget, also called the revenue and expense budget, is the management plans of generating revenue and incurring expense over a specific period. For example, the revenue forecast of a motel for a month. Capital budget is a plan for the acquisition of new as well as the replacement of all plant, property, and equipment. For example, the 5 years development plan to increase the number of room in the property. 2. Department budget. A department budget contains the planned activities of a single department for revenue and profit center. The department budget will include all its planned revenue as well as planned expense for the given period as the case may be. With service center, on the contrary, the department budget will only show the project expense for the given period. Department budgets are normally prepared for a year and subdivided into months. 3. Cash budget. A cash budget, also called cash flow budget, is the forecast of future cash receipts and expenditures for a particular time period, generally in the short term. It helps management to determine when revenue will be sufficient to cover expense and when the company will need to seek outside financing. Okay, thank you. Oke, jadi budget itu terdiri dari 4 ya, nanti ada operation. Nah, operation budget ini hotel operation-nya gitu ya. Jadi nanti operation hotel itu terdiri dari departemen. Jadi masing-masing departemen kayak kamu FO bikin, housekeeping bikin, F&B kitchen, F&B service bikin budget, namanya departemen budget. Departemen budget digabungkan menjadi operation tentang hotelnya ya.
Nah, dari dua ini nanti kan itu kan baru perhitungan penjualan. Dari situ nanti kira-kira uang cashnya, uangnya masuknya di cash budget. Jadi dari sekian ini mungkin revenue-nya misalnya setahun 20 miliar gitu. Diharapkan nanti uangnya masuknya berapa miliar, 20, langsung 20 atau kurang dulu atau lebih dan sebagainya ya. Nah, yang terakhir itu master. Nah, biasanya master itu sama kayak operation gitu ya, cuman nanti digabungan dari semua budget, digabungkan di dalam satu bundle ya. Nanti itu kita bikin operation terdiri dari masing-masing departemen, dari departemen masuk ke operation, terus nanti kita bikin juga yang tadi cash ya, incoming uangnya gitu ya. Uangnya kira-kira anggarannya diharapkan akan masuk uangnya sama 20 miliar gitu ya. Nah, semua ini dikompil dalam satu master budget namanya ya. Jadi nanti kamu kalau di hotel, kamu jadi departemen head, kamu akan menghadapi ini. Nah, dari sini kita nanti, kalau misalnya ceritanya tahun depan ya, tahun depan budget yang udah kamu bikin ini yang kiri nih. Terus tahun depan ternyata actualnya segini. Kamu harus menganalisa antara budget sama aktual bagus atau enggak. Nah, untuk revenue, apa kira-kira menurut kamu bagus nggak? Budgetnya 150, actualnya 165. Bagus nggak? Bagus nggak? Halo, Palembang. Iya, Pak. Revenue, revenue budgetnya 150, kamu bisa achieve 165. Bagus atau jelek? Bagus atau jelek? Bagus, Pak. Kenapa bagus? Karena pendapatannya lebih besar dari budgetnya. Oke, good. Yang food cost? Biaya food cost bagus atau jelek? Jelek, Pak. Pak. Under budget jadinya. Jelek, tapi justru ini bagus ya. Jadi dari sisi itu sih bagus karena bisa saving ya. Budgetnya 56 tapi kamu biayanya cuma 51, berarti bagus ya. Interest income, interest expense bagus atau enggak? Enggak, Pak. Kenapa? Karena pengeluarannya lebih besar daripada budget, Pak. Oke, good ya, kamu ngerti berarti ya. Yang skenario 2, revenue-nya bagus atau enggak? Bagus, Pak. Tidak, Pak. Tidak ya. Budget 150, kamu cuma achieve 142. Yang food cost bagus enggak? Tidak juga, Pak. Karena apa? Karena biayanya lebih besar ya. Iya, Pak. Gitu ya. Budgetnya lebih besar, Pak. Betul ya. Nanti ini adalah basic kamu nih nanti. Jadi kalau kamu jadi front office nanti kamu lihat revenue-nya compare ke budget bagus. Nah, kalau kayak gini kan kamu di bawah nih gitu ya. Jadi kamu kan berarti bulan ini kamu nggak achieve budget gitu ya. Nah, ini kira-kira kenapa? Kamu harus cari ini. Kenapa nggak bisa? Oh, ternyata okupansinya tadinya dibudgetin 60, tercapainya cuma 50 gitu ya. Sehingga revenue-nya turun gitu ya. Nah, ini kamu nanti akan menghadapi ini ya. Kamu harus bisa menganalisa bagus atau tidak bagusnya dari suatu performa laporan keuangan. Ya. Nah, biasanya nanti kita juga sama analisa ini, favorable itu menguntungkan, yang unfavorable tidak menguntungkan atau bagus atau tidak bagus ya. Ini teori kita akan baca. Jangan lupa ini kamu ini ya nanti untuk kuisnya yang mata kuliah finance ya. Apa bedanya forecast sama budgetnya? Selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua tentang HR management. HR management apa sih menurut kamu? Ada yang tahu nggak? HR atau HRD itu apa sih kerjanya di hotel? Ada yang tahu? Atau di restoran atau di industri? Kerjanya apa? HRD kerjanya ngapain aja? Ada yang tahu nggak? Merekrut karyawan, Pak. Terus apa lagi? Setelah direkrut ya apa karyawannya? Di training, Pak. Training, terus apa lagi? Dikasih gaji nggak? Kasih, Iya, Pak. Dikompensasi atau dikasih kontrak, ada gaji dan sebagainya.
Nah, HRD ini biasanya nih cewek nih, nanti kalau kamu udah di operation lama, terus pengen ke back office supaya kerjanya nggak sip-sipan, ini posisi favorit biasanya. Tapi cowok juga banyak sih yang dari awal kalau memang senang dengan menghadapi orang, ketemu orang, biasanya ke HRD. Tapi posisi HRD kadang dilematis. Di satu sisi kamu harus menegur teman kamu sendiri yang dulunya mungkin pertemanan, tapi karena kamu jadi HRD, kamu harus memberikan contoh, harus memberikan teguran dan sebagainya. Dan itu nggak semua orang bisa ya, kadang-kadang nggak enak, nggak tega dan sebagainya. Oke, tolong dibaca siapa yang belum. Presilia. Baik, Pak. Exchange and art regulates the relationship and role of the workforce efficiently and effectively, so as to achieve the common goals of the company, employees, and society. Okay, good. Jadi intinya HR management itu satu seni ya. Seni dalam berarti kamu menghadapi orang itu, kalau orangnya temperamen, kamu menghadapinya juga nggak bisa dengan temperamen ya. Api sama api nggak bisa, berarti api harus sama air. Jadi kamu kadang-kadang harus jadi air, kadang-kadang kamu harus jadi api, dan sebagainya. Nah ini dibutuhkan kedewasaan, maturity ya. Kamu kalau jadi HRD, walaupun kamu lebih muda, tapi kamu bisa lebih bijak, bisa lebih apa ya, sebagai role model. Umur nggak jadi batasan ya. Banyak HR muda, banyak HRD manajer muda, tapi dia bisa memposisikan dirinya sehingga profesional ya. Nah ini memang agak-agak susah ya kalau kamu emosionalnya nggak terkontrol ya. Kamu tadinya mau meng-hire atau merekrut orang, karena kamu emosi, orangnya jadi cancel, atau sebaliknya. Kamu mau memberikan teguran, memberikan reprimand, surat teguran, tapi penyampaian kamunya emosional, malah akhirnya nggak baik, gitu. Malah ada tuntutan dari pihak karyawan dan sebagainya. Ya. Oke, saya minta Rizka. Rizka ada? Rizka Amalia. Halo. Rizka. Kalau nggak Elvan Munzar, bisa baca Elvan. Ini di mute atau memang nggak ini sih? Atau siapa yang bisa bantu baca? Yuk biar cepat. Siapa yang bisa bantuin baca? Silakan baca. Operational function in human resource management. Yuk. Recruitment function, development function, compensation function, integration function, maintenance function. Oke, good ya. Jadi kamu jadi HRD itu nanti kerjanya kamu tadi seperti itu, kamu rekrut orang. Cara merekrut juga ada ininya ya, apa namanya, ada step-stepnya ya. Kamu misalnya buka hotel, kamu jadi HRD, kamu bikin lowongan iklan. Sekarang sih nggak banyak di koran ya, bisa menggunakan apa sih namanya, portal-portal HRD atau lewat WA group gitu ya. Nah, rekrutmen kamu mencari misalnya front office staff gitu ya. Nah, nanti kamu mulai dari seleksi dari CV, terus seleksi juga nanti dari, kamu harus cek reference juga ya, dicek referensinya. Misalnya ternyata di referensi di hotel sebelumnya ada masalah. Kamu mau rekrut atau enggak karyawan itu? Menurut kamu akan direkrut nggak kalau karyawan yang udah punya masalah di tempat lain? Enggak, Pak. Enggak ya, kadang-kadang kita sebagai HRD daripada beresiko, mendingan nggak usah. Tapi kadang-kadang kamu harus referensinya nggak boleh 1 ya, 2 atau 3. Bisa jadi yang 1 subjektivitas, yang 2 mungkin bisa objektif. Jadi kamu bisa ngambil kesimpulan, oh mungkin yang ini nggak objektif gitu ya, dia subjektif. Yang kedua, karyawan sudah direkrut, kamu training, kamu kembangkan, mulai dari level staff sampai supervisor, sampai naik jadi manajer dan sebagainya. Terus kompensasi. Kompensasi itu dari segi penggajian ya.
Jadi gajinya masuk pertama mesti uangnya gajinya UMK gitu ya. Setelah naik supervisor nanti ada kenaikan, terus naik jadi manajer makin lama makin naik gitu ya. Nah ini kita harus memaintain juga karyawan. Gimana caranya karyawannya supaya nggak banyak turnover. Turnover apa artinya? Ada yang tahu nggak turnover? Turnover itu keluar masuk gitu. Jadi kalau ada satu hotel yang karyawannya banyak rekrut, besoknya pada resign. Berarti ada something wrong tuh dengan hotel itu. Bisa jadi iklim suasana kerjanya tidak nyaman sehingga orang nggak pada betah gitu ya. Nah bahayanya kalau turnover tinggi, kamu biaya rekrutmen sama biaya trainingnya jadi mahal ya nggak? Kamu baru training 1 bulan orangnya udah keluar. Besok rekrut lagi, training orangnya keluar lagi. Nah jadi kamu HRD juga salah satunya gimana cara memaintain supaya karyawan kamu bisa stay longer gitu ya, nggak sebentar-sebentar resign gitu. Jadi kamunya juga repot nanti jadi HRD harus setiap bulan ngerekrut orang. Gitu ya. Sampai di sini yang mau nanya nggak? Untuk yang finance sama apa tadi HR ini ada yang mau nanya? Kalau nggak ada kita lanjut. Siapa yang mau baca nih development concept? Silakan tolong baca. Dia bisa bantu baca. The development of an integrated education and training system in relation to effort to develop human resource in general and manpower development in particular is a necessity and a need that is increasingly felt today. Oke ya. Jadi kalau kamu masuk nanti saya saranin kan di brand-brand besar ya, gitu ya. Jadi kalau masuk di brand besar, kamu training hours-nya banyak tuh, sebulan bisa kamu di training sampai 50 jam gitu ya. Jadi semakin kamu banyak training kan semakin banyak kamu belajar ya, nanti diharapin. Kamu juga bisa cross training, misalnya kamu dari front office pengen belajar di F&B service, bisa kamu minta ke departemen head-nya, departemen head kamu, terus minta ke departemen head yang dituju, minta ke HRD, kalau disetujuin kamu bisa transfer atau training ya, cross training. Tapi biasanya cross training di luar jam kerja kamu ya, misalnya kamu pagi di EVO, sorenya kamu training di FB dan sebagainya. Nah biasanya kita nanti kalau udah kerja ada namanya training passport ya. Training passport itu jadi kamu jadi EVO udah berapa kali trainingnya di EVO, terus kamu pernah cross training di mana aja. Jadi sewaktu ada kesempatan tuh biasanya kita ngambil dari dalam dulu, mana yang udah paling banyak trainingnya, terus yang punya motivasi, passion, terus kemampuan intelektualnya bagus ya pasti mereka dulu yang akan dipromosiin ya. Oke, lanjutnya siapa yang bisa baca? Ada yang bisa baca, bantuin. Rizka aja, Pak. Yuk, silakan. Reducing the objective of a planned orientation program are reducing employee anxiety level, encourage a positive attitude towards the organization, answer questions that were not handled at the time of recruitment, reinforce and set realistic job expectation. Oke, jadi karyawan masuk itu harus diorientasi dulu ya, nggak bisa karyawan masuk langsung ditempatin aja di EVO gitu, dia nggak ngerti nanti kalau mau ke kantin kemana, mau ke loker kemana. Jadi karyawan baru masuk biasanya 2 hari akan di training atau diorientasi oleh HRD. Jadi kamu sebagai HRD kamu harus orientasiin karyawan itu, kamu kasih tahu nanti tempat loker di mana, tempat makan, employee kantin di mana, terus apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, terus ambil seragam di mana dan sebagainya. Nah ini terus harus kasih tahu ini hotel ini ownernya siapa, hotel ini kamarnya berapa, produknya apa aja. Jadi semua orang waktu baru masuk setelah diorientasi itu dia akan mengerti produknya gitu. Jangan sampai waktu ditanya tamu dia nggak bisa jawab gitu ya. Ini hotel berapa kamar, dianya bingung gitu ya. Jadi karyawan itu sebelum masuk ke departemennya itu akan di training dulu atau diorientasi oleh HRD. Jadi kalau kamu jadi HRD nanti kerjanya ini, kamu apa sih ngasih coaching ya, ngasih briefing dan sebagainya. Nah, lanjut siapa lagi mau baca? Saya Pak. Ya silakan. The main target of the orientation are: first, make new employees feel welcome and comfortable.
Second, creating positive perception of the organization. Third, communicate basic organizational procedure to new employees. Fourth, forms the basis for ongoing training. Ya, jadi karyawan baru masuk itu merasa nyaman di welcome gitu ya sama HRD, terus dikeliling nanti diajak ke departemen, diperkenalkan ini GM-nya, ini finance manajernya, ini jadi dia nggak salah gitu, nggak masuk ke ruangan yang salah gitu ya. Jadi dia akan tahu, terus menciptakan persepsi yang positif. Jadi melihat bahwa organisasinya sangat sangat kekeluargaannya kelihatan gitu. Jadi makin lama akan bikin buat nyaman karyawan. Jadi turnover-nya akan tinggi nantinya ya. Oke, lanjut. Employee training, siapa yang bisa baca? Fase terakhir kita harus memberikan training supaya HRD. Siapa yang bisa baca? Saya, Pak. Training is a process of helping workers to gain effectiveness in their current or future jobs through developing habits of proper talks, actions, skill, knowledge, and attitudes. Ya, thank you ya. Jadi karyawan itu seperti saya sampaikan, kalau kamu di global brand ya, brand besar kayak Accor, Marriott, kamu tuh sebulan bisa di training sampai 50 jam gitu ya. Jadi kamu training mulai dari basic tentang hotelier, terus basicnya misalnya kamu di Evo tentang reservation, tentang segala macam. Jadi semakin banyak training kan nanti kan kamu semakin banyak pengetahuan gitu. Dengan diharapkan kalau terjadi promosi seperti saya sampaikan tadi, kamu udah bisa apply posisi itu. Kamu ngerti kerjaannya karena pernah di training, pernah melakukan langsung orientasi dan sebagainya ya. Selanjutnya kita membentuk career management. Jadi karyawan itu mulai dari kamu masuk front desk untuk jadi front office manager tuh kelihatan roadmap-nya gitu. Misalnya kamu butuh waktu sekitar 5 tahun jadi front office, staff naik ke supervisor mungkin naik asmen ke duty manager, baru FOM, AFOM atau FOM. Nah, di situ training-trainingnya apa aja ada tuh di situ. Untuk menjadi AFOM kamu harus ngerti ini. Untuk jadi FOM kamu harus ngerti ini dan ini gitu ya. Oke. Terakhir biasa berarti ada 2 ya hari ini kuisnya. Kuis 1 yang finance, yang kedua HR ya. Oke, Indah bisa difotoin, tolong dibuka videonya. Yang nggak hadir siapa ya tadi nomor 3 itu siapa ini? Aurelia, Pak. Siapa? Aurelia. Oke. Bisa difoto itu siapa itu? Bisa, Pak. Iza tolong di screenshot dah. Oke. Mau di on cam. Kameranya kok nggak kedetek. Saya nggak pakai kamera, nggak kedetek kameranya. Udah difoto? Udah. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ini udah Pak di screenshot. Oke, thank you ya. Nanti di-share di WA group. Thank you. Ketemu lagi minggu depan ya. See you next week. Thank you, Pak Thank you, Pak Dino. Terima kasih, Pak Dino.